Provinsi Kepulauan Riau bersama ini melaporkan perkembangan kasus COVID-19. Saudara-saudaraku tercinta, perlu kami umumkan bahwa pada hari ini kita dapat alhamdulillah mengetahui dan menetapkan pasien-pasien sembuh positif COVID-19 berjumlah 11 orang di Kota Batam. Adanya kesembuhan ini tentu sangat menggembirakan kita semua, bahwa pasien-pasien yang dinyatakan positif tersebut telah melewati masa-masa krisis. Tentunya ini menjadi pengalaman yang baik bagi kita, bahwa menghindari penyakit-penyakit komorbid atau penyakit penyerta, sehingga ketika seseorang terdeteksi COVID-19 tentu tidak berdampak kepada status penyakitnya yang semakin parah. Pasien-pasien ini pada umumnya adalah pasien di Rumah Sakit Galang, di mana mereka tidak memiliki gejala-gejala yang khas atau kita kenal dengan OTG, orang tanpa gejala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, selanjutnya pada hari ini juga terdeteksi 3 penambahan kasus positif 19, semuanya di Kota Batam. Pertama, pasien nomor 191 atas nama Nyonya SG, berusia 40 tahun, status sebelumnya di Rumah Sakit Galang. Kedua, pasien nomor 192 atas nama Nyonya YF, berusia 36 tahun, status sebelumnya Rumah Sakit Pulau Galang. Dan pasien nomor 193 atas nama Nyonya TG, berusia 11 tahun, yang statusnya juga sama-sama di Rumah Sakit Karantina Pulau Galang. Selanjutnya terdapat 1 orang perubahan status, yakni pasien nomor 167 atas nama anak UZ, berusia 8 tahun, status sebelumnya karantina rumah, menjadi PDP, pasien dalam perawatan di Rumah Sakit Awal Bros. Perubahan status ini tentu adanya perubahan terhadap gejala yang dapat dilihat atau melalui suatu pemeriksaan bahwa anak tersebut memerlukan perawatan lebih intensif. Sementara itu, kumulatif data perkembangan COVID-19 dapat kami uraikan sebagai berikut. Hingga hari ini, jumlah kasus positif di Provinsi Kepulauan Riau 193 orang, sementara di Galang, klaster Kelut 29 orang, dan klaster Sabuk Nusantara 3 orang. Kasus-kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang masih positif pada hari ini tercatat 92 orang, dengan rincian yang dikarantina 46 orang dan yang dirawat orang. Yang meninggal karena COVID-19 berjumlah 16 orang. Sementara itu, pasien di dalam pengawasan yang masih mendapatkan perawatan pada saat ini sejumlah 191 orang. Sementara orang dalam pemantauan berjumlah 1.859 orang,
dan orang tanpa gejala berjumlah 434 orang. Baik ODP maupun ETG keduanya ini berhubungan erat dengan hasil-hasil tracing yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, di mana mereka menelusuri keluarga-keluarga atau orang-orang yang pernah kontak erat dengan kasus positif. Selama kasus positif ditemukan, apalagi dalam keadaan banyak, tentu ODP dan OTG ini akan terus semakin meningkat. Selanjutnya, yang satu positif COVID masih dalam penanganan. Pada hari ini 3 orang, yaitu yang dikarantina 1 orang dan yang dirawat 2 orang. Ini ketiga orang ini dari klaster Sabuk Nusantara. Ada 23 orang lainnya dari kru kapal. Kasus di klaster Sabuk Nusantara, setelah dilakukan PCR, ternyata seluruhnya alhamdulillah negatif. Sehingga dari klaster ini dinyatakan tidak ada atau belum ada lagi penambahan. Mudah-mudahan hasil tracing berikutnya tidak ditemukan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dapat saya laporkan bahwa berdasarkan keputusan Mendagri, pemerintah provinsi dimintakan untuk menetapkan zonasi, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Berdasarkan perhitungan analisis yang cermat, analisis epidemiologis, bahwa pada saat ini kabupaten yang dalam zona hijau masih 1 Natuna, 2 Anambas, 3 Lingga, dan yang keempat terjadi perubahan zonasi kuning menjadi hijau adalah Kabupaten Karimun. Dan Kota Tanjung Pinang yang tadinya merah, alhamdulillah sudah bergeser menjadi kuning. Sehingga satu-satunya kota yang masih dalam zonasi merah adalah Kota Batam. Tentunya ini membawa konsekuensi terhadap kesehatan kita di dalam menghadapi neo normal yang kita kenal dengan di era suasana atau yang sering dikatakan kehidupan yang baru, di mana pada neonormal tersebut kita memang tidak atau belum bisa menghindari COVID-19 karena virus tersebut ada di sekitar kita dan virus tersebut tidak dapat kita lihat. Namun demikian, aktivitas-aktivitas harus terus dilaksanakan karena tanpa aktivitas maka roda ekonomi, roda pembangunan tentunya akan terhenti. Neonormal, suatu era di mana masyarakat siap melaksanakan aktivitas pembangunan untuk melancarkan ekonomi, roda kehidupan. Namun tentunya harus taat terhadap protokol-protokol kesehatan yang memang sudah digariskan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten kota. Contoh new normal adalah ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan, tentu wajib menggunakan masker. Ketika kita bekerja, tentu kita wajib menjaga jarak. Selanjutnya, rajin-rajin kita mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jangan lupa
masker yang kita gunakan dibuang tidak boleh sembarangan, karena masker yang kita gunakan justru akan menjadi sumber penularan penyakit-penyakit lain, bukan hanya COVID-19. Masker tersebut harus kita buang dengan memasukkan ke dalam kantong plastik dan diikat rapi, barulah kemudian dibuang di tempat sampah. Ketika pulang kerja, tidak lupa langsung kita ke kamar mandi dan langsung kita mandi sebersih mungkin. Inilah suatu era kehidupan yang harus kita lakukan secara mandiri dan disadari oleh kita semua bahwa hanya dengan itu kita dapat melakukan aktivitas tanpa terkontaminasi oleh virus COVID-19. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini, Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyaluran bantuan COVID-19 di Kabupaten Bintan. Tim Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan tracing terhadap kasus konfirmasi positif di Kabupaten Lingga dan Kota Batam. Ketiga, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyaluran bantuan COVID-19 di Kabupaten Bintan. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 yang membatasi berbagai aktivitas manusia di luar rumah merupakan momentum untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Pandemi COVID-19 ini juga kembali menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya tolong-menolong, antara pentingnya kebersamaan dan saling menguatkan di tengah ketidakpastian. Tatanan kehidupan baru atau yang kita kenal dengan new normal merupakan suatu keharusan yang dikedepankan dan kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang ketat sebagai langkah-langkah kita berdamai dengan virus ini, karena virus ini akan tetap ada, namun kita tidak mengetahui di mana keberadaannya. Penetapan dimulainya new normal tentu kita serahkan kepada pimpinan daerah, apakah itu wali kota maupun bupati, tentu berdasarkan analisis evaluasi di lapangan, apakah masyarakat telah siap melaksanakan new normal atau tidak. Ketika masyarakat sudah siap melaksanakannya, tentu lonceng untuk penerapan new normal ke depan, tekan protokol-protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk mengingatkan satu sama lainnya akan pentingnya budaya hidup wabarakatuh.